tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang wo nyatinang hotu sukita untunya tayoti. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, berbahagia pada kesempatan petang hari ini kita dapat bertemu meskipun secara virtual dalam kegiatan Patidana yang memang rutin setiap bulan diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Tentunya ini adalah satu hal yang baik, satu hal yang positif. Bagaimana Sang Buddha nyatakan, Patidana adalah salah satu dari 10 perbuatan baik, salah satu dari 10 perbuatan berjasa. Bapak Ibu sekalian, di dalam Patakama Sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya, ada cerita di mana Anathapindika, seorang upasaka yang sangat kaya, dermawan, menghadap Sang Buddha. Ya, kalau memang kita membaca riwayat Anathapindika, Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan Anathapindika itu kewihara dalam sehari itu 3-4 kali. Pagi dia datang ke wihara untuk berdana sarapan kepada Sang Buddha dan para bhikkhu. Siang dia membawa dana makan siang. Nanti sore hari atau petang hari dia datang untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha. Dan nanti malam hari usai mendengarkan khotbah, dia mengecek siapa pada hari itu barangkali ada bhikkhu yang kurang sehat, ada bhikkhu yang sakit, sehingga dia dapat memberikan persembahan dana obat kepada bhikkhu yang sakit tersebut. Jadi sebenarnya dalam hal ini, kalau kita melihat dari riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, ada kewajiban kita sebagai umat Buddha itu meniru perilaku Anathapindika. Yang minimal dalam hal ini, kita puja bakti ke wihara seminggu sekali. Kalau di daerah-daerah mungkin ada yang seminggu 2 kali. Di daerah-daerah tertentu bahkan ada umat Buddha yang setiap malam datang ke wihara untuk baca parita, mengulang kembali khotbah Sang Buddha. Ya, jadi karena Anathapindika ini sangat dekat dengan Sang Buddha, kita mengetahui Anathapindika adalah donatur utama pembangunan wihara Jetawana. Ya, maka beliau punya waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus untuk menjumpai Sang Buddha secara pribadi. Nah, ketika dia bertemu dengan Sang Buddha itu, Anathapindika mengatakan bahwa dirinya adalah umat awam, perumah tangga, belum mampu meninggalkan kehidupan duniawi. Tapi dia memiliki keinginan, memiliki cita-cita. Apa cita-citanya? Yang pertama adalah menjadi kaya. Dan kekayaan itu didapatkan dengan jalan dhamma. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam agama Buddha, umat Buddha itu boleh kaya. Ya, tidak ada larangan sebagai perumah tangga Bapak Ibu itu diizinkan untuk memupuk kekayaan, untuk mencari kekayaan. Tapi ingat, hendaknya kekayaan itu didapatkan dengan jalan dhamma, dengan jalan yang benar, dengan jalan yang sesuai. Tidak bertentangan dengan dhamma, tidak bertentangan dengan hukum negara, tidak bertentangan dengan kebiasaan, adat yang berlaku dalam masyarakat, etika sosial yang berlaku dalam masyarakat. Keinginan yang kedua adalah keinginan kedua adalah ingin menjadi umur panjang. Ya, ini saya tidak urut ya, saya tidak urut. Ingin berumur panjang dan sehat. Ya, siapa yang tidak ingin berumur panjang dan sehat? Pastinya semuanya pasti menginginkan punya umur yang panjang dan sehat. Apalagi kita saat ini sedang masa pandemi begini, pasti semuanya menginginkan kesehatan. Ya, dan di samping sehat ya tentunya ada umur yang panjang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah populer, termasyur. Ya, siapa yang tidak ingin juga memiliki popularitas,
Semuanya pasti menginginkan popularitas. Semuanya pasti ingin dikenal, terutama dalam hal-hal yang baik, dalam prestasi ya. Jadi bukan nanti, Bante saya pengen terkenal, kemudian membuat ulah malah. Justru di dalam Dhamma ya populerlah dalam hal-hal yang baik, bukan dalam hal-hal yang tidak baik. Ya boleh-boleh kita mencari popularitas, dan setiap orang pasti mendambakan popularitas tersebut. Nah lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah ingin setelah hidup ini berakhir, lahir kembali di alam bahagia, lahir kembali di alam surga, menjadi dewa ataupun menjadi dewi. Ya, inilah 4 keinginan wajar yang diucapkan oleh Anathapindika kepada Sang Buddha. Jadi keinginan ini wajar. Sang Buddha tidak melarang kepada umat awam perumah tangga untuk memperoleh, mencari, mengejar 4 keinginan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat keinginan yang terakhir, ya, semua orang pasti ingin lahir kembali di alam bahagia. Semua orang pasti ingin lahir kembali di alam surga. Kalau di dalam Dhamma pasti kita menginginkan kelahiran kembali menjadi dewa ataupun menjadi dewi. Ya, baik itu di alam surga biasa, surga yang menengah ataupun surga yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat, ini bukan cuma ada dalam agama Buddha, di dalam keyakinan lain pun setiap orang beragama setelah hidupnya berakhir ingin lahir kembali di alam bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang bisa kita temukan dalam kitab suci. Kelebihan alam surga dibanding dengan kelebihan di alam manusia. Ya, jadi ada kebahagiaan surgawi yang tidak bisa kita dapatkan di alam manusia ini. Apa? Satu, yang pertama adalah usia kehidupan. Usia kehidupan surgawi itu lebih panjang dibanding usia kehidupan kita sebagai manusia. Ya, kita mengetahui kalau kita membaca sutta, ya, usia tertinggi manusia kalau menurut sutta itu kan ada yang di masa Buddha tertentu usia manusia itu sampai 84.000 tahun. 80.000 tahun, 70.000 tahun, 60.000 tahun. Tapi di zaman Buddha Gautama kan paling pendek, cuma 100 tahun usia rata-rata manusia. Zaman Buddha Wipasi usia rata-rata manusia itu 80.000 tahun. Nanti yang akan datang di zaman Buddha Metteyya pun usia rata-rata manusia 80.000 tahun. Nah, tapi di usia rata-rata manusia di zaman Buddha Gautama itu paling pendek, cuma 100. Nah, sekarang kita bandingkan, ya, nggak usah dengan alam surga yang menengah ataupun alam surga yang lebih tinggi. Alam surga yang biasa saja. Ya, alam surga biasa ini adalah Kama Sugati Bumi. Ya, kan ada 6. Ya, ada Catu Maharajika, 4 Raja Dewa, atau dalam istilah masyarakat Tionghoa, di kelenteng-kelenteng itu disebut dengan Setak Tianwang. Ya, Setak Tianwang. Ada Raja Naga, Raja Yaka, Kumbanda, dan Gandaba. Ya, ada Dewa 4 penjuru. Nah, di alam Catu Maharajika, kalau kita merujuk ke komentar Anguttara Nikaya, disebutkan 1 hari di sana sama dengan 50 tahun di alam manusia. Jadi usia kehidupannya panjang. Nah, kalau sekarang umur kita 50, ya pas 50, berarti kita baru 1 hari di Catu Maharajika Dewa. Ya, Romo Susyanto umurnya berapa? 25 ada. Ya, kalau Pak Dedi mungkin 50 ada ya Pak Dedi ya. Pak Dedi udah ada gocap. Nah, jadi kalau Pak Dedi itu baru 1 hari. Kalau Romo Susyanto itu baru setengah hari. Jadi kita bandingkan. Ya, jadi ini sebagai perbandingan. Ya, usia rata-rata manusia di alam dengan di alam surga Catu Maharajika saja itu sangat pendek, itu sangat singkat. Ya, jadi di sana kan disebutkan di dalam tabel alam kehidupan di Catu Maharajika kan berapa? 9 juta tahun surga ya.
masa hidupnya 9 juta tahun surga. Nah, ini baru alam surga tingkat pertama, alam surga Catu Maharajika. Nah, yang kedua, Tawatingsa. Nah, di Tawatingsa usia rata-rata makhluk dewa di sana sama dengan 100 tahun dibanding dengan di alam manusia. Nah, sekarang kita untuk menemukan manusia yang usianya sampai 100 tahun itu susah. Sulit sekali. Ya, kadang baru sampai 50, 60 sudah lewat, sudah pergi. Ya sudah tidak lagi menjadi manusia, melanjutkan kehidupannya di alam yang lain. Nah, ini di Tawatingsa. Ya, tempat tinggalnya Dewa Saka. Ya, Dewa Saka atau Tian Syangte atau Raja Langit itu. Ya, kalau kita melihat ya masyarakat Tionghoa sore-sore pagi-pagi pasang hiyo di depan pintu itu kan buat menyembah, memuja Tian Syangte atau Giok Ong Syangte atau Giok Te lah bahasa gampangnya. Itu memuja Dewa Langit ya atau Dewa Saka, dewa rajanya dewa. Nah, ini alam surga tingkat kedua. Lalu alam surga tingkat ketiga itu Yama. Ya, alam surga tingkat ketiga ini 1 hari di sana sama dengan 200 tahun di alam manusia. Ya, lebih lama lagi. Ada nggak di antara kita yang umurnya sampai 200? Nah, tadi yang 100 saja sudah sulit, apalagi kita mencari orang yang umurnya sampai 200. Ya, kalaupun ada sekarang, mungkin kita tidak lagi menganggapnya sebagai manusia ya. Ya, jadi pasti ini orang apa siluman ini? Ya. Ya pasti kita tidak akan menganggap dia sebagai manusia lagi. Umurnya berapa? Ya 200 katanya. Saya pernah waktu itu ke Alas Purwo itu. Alas Purwo di Banyuwangi sana, waktu itu menjenguk biku yang sakit di Banyuwangi 12 tahun lalu. Ketemu orang, ditanya, "Pak, umurnya berapa?" "Umur saya sudah 500 katanya. Wah, ini kata kita yang mendengar itu, ini orang beneran apa? Oh, bukan orang ini. Ya, jadi ketika kita mendengar itu pasti kan ya kita menganggap demikian. Ya kan nggak mungkin di zaman sekarang ini kita menemukan orang ya sampai usianya 200 gitu kan, sampai usianya 500, sangat jarang sekali. Ya, tadi sudah disebutkan 100 saja sudah langka, apalagi sampai 200 atau di atas 200 lebih. Nah, ini yang ketiga, alam surga tingkat ketiga, alam Yama. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, Tusita, yang menjadi tempat kediaman para bodhisatta, calon Buddha. 1 hari di sana sama dengan 400 tahun di alam manusia. Ya, 400 tahun di alam manusia, wah lebih lama lagi. Yang kelima, Nimanarati, 1 hari di sana 800 tahun di alam manusia. Dan yang keenam, Paranimita Wasawati, 1 hari di sana sama dengan 1600 tahun di alam manusia. Jadi sangat lama sekali. Ini baru surga biasa, baru Kama Sugati Loka, ya baru 6. Nah, kalau kita sudah bicara alam surga tingkat menengah atau rupa Brahma, itu kan satuannya sudah kalpa. Ya, sudah kalpa. Jadi bukan lagi tahun surgawi lagi. Lebih tinggi lagi, lebih lama lagi usia kehidupannya. Lebih-lebih nanti kalau kita sudah bicara kehidupan dewa-dewi atau dewa, ya Brahma dalam hal ini Brahma Arupa di alam Arupa Loka. Itu sudah sampai ada yang Mahakalpa bahkan Asangkya Kalpa. Jadi sangat lama sekali. Ini kelebihan pertama, kehidupan makhluk surgawi dibandingkan kehidupan kita di alam manusia. Secara usia kehidupan, mereka lebih lama, mereka lebih panjang usianya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kelebihan yang kedua adalah dari sisi mudah mendapat apa yang diinginkan. Jadi dewa-dewi itu karena kebajikannya banyak, kebajikannya besar, mereka mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, apa yang mereka inginkan itu mudah sekali didapat. Kenapa? Kekuatan kebajikannya menopang mereka untuk mendapatkan itu dengan segera. Jadi cukup dengan mikir pengen apa. Nah, seketika itu juga kekuatan kebajikannya menopang dia untuk segera mendapatkan apa tadi yang diinginkan yang muncul dalam pikirannya. Ya, sebagai contoh misalkan
saat ini saya lagi ada di Muntilan. Ya, ada umat misalkan dari Muntilan meninggal dunia, lahir kembali di alam surga. Ini misalkan saja ya. Muntilan kan terkenal dengan tape ketannya ya. Nah, tape ketan Muntilan itu, tape ketan hijau. Ya, udah sore-sore ngomongin makanan ini. Semoga nggak ada yang lapar. Ya, itu meninggal karena sehari-hari terbiasa makan tape ketan. Nanti setelah jadi dewa menginginkan misalkan. Nah, jadi nggak perlu dia nyari warung, toko yang jual tape ketan. Begitu keinginan itu muncul dalam pikirannya, seketika itu juga kebajikannya menopang dia untuk mendapatkannya. Nah, jadi ini sebenarnya kelebihan kedua dari kehidupan makhluk surgawi dibanding kehidupan kita di alam manusia. Sebenarnya kita juga begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menginginkan sesuatu, ya, yang secara pemikiran kita pikirkan itu kok rasa-rasanya sulit, rasa-rasanya susah. Tapi ketika ada usaha yang kita lakukan sedikit saja, kita bisa memperoleh apa yang tadi kita inginkan tersebut. Itu tandanya juga kebajikan kita besar. Ya makanya jangan lupa kita ini untuk selalu menanam kebajikan baru lagi. Ya, ada yang matang harus ditanam lagi, ada yang matang harus ditanam lagi. Jadi jangan cuma memetik saja. Jadi ketika kita pengen sesuatu secara pemikiran sulit, tapi begitu ada usaha sedikit saja kita bisa langsung mendapatkannya, itu tanda kebajikan kita besar. Ya, makanya jangan lupa untuk ditanam lagi. Ya, ini kelebihan kedua. Dewa-dewi, makhluk surgawi itu mudah mendapat apa yang diinginkan. Yang ketiga kelebihannya adalah makhluk surgawi itu nggak punya rasa capek, nggak punya rasa lelah. Ya, jadi mereka tuh nggak punya rasa capek, nggak punya rasa lelah. Dari mana kita bisa tahu? Dari Paramata Jotika, kitab komentar Kudakapata. Ya, kitab komentar Kudakapata. Ya. Di dalam Kudakapata kan ada Manggala Sutta. Nah, di dalam Manggala Sutta, ya, itu kan disebutkan ketika hari menjelang pagi datanglah dewa kepada Sang Buddha. Sambil berdiri, ya memberi salam, memberi hormat. Sambil berdiri, dewa itu bertanya kepada Sang Buddha tentang berkah. Ingat, ada kata berdiri. Kenapa dia nggak duduk? Pernah nggak dibahas ini? Pernah nggak ada bahasan? Kenapa dewanya nggak duduk? Nah, ini sebenarnya di dalam Paramata Jotika, kitab komentar dari Kudakapata itu dijelaskan. Paramata Jotika itu diulas oleh Bante Buddha Ghosa, ya, yang terkenal di dalam di mata sarjana-sarjana Buddhis di Barat sana sebagai the great commentator of Canon Pali, ya, penulis kitab komentar yang terbesar, yang populer. Salah satu karyanya Visuddhimagga, ya, karyanya yang lain itu Visuddhimagga. Nah, di dalam Paramata Jotika ini dijelaskan kenapa dewanya itu berdiri tidak duduk. Ya, ada dua alasan kenapa dewanya itu berdiri tidak duduk. Bapak Ibu sekalian, apa alasannya? Satu, ya, karena dewanya itu pengen cepat-cepat pergi setelah dia mendapat jawaban dari Sang Buddha. Ya, sebagaimana kita ketahui, perdebatan tentang berkah utama itu kan memakan waktu sampai 12 tahun ya. Dari alam manusia naik ke alam dewa penjaga manusia. Dari alam dewa penjaga manusia naik ke dewa-dewa bumi. Dari dewa-dewa bumi naik ke Tawatingsa, naik ke Tusita, terus sampai ke alam Brahma. Akhirnya turun lagi ke alam manusia. Ya, kenapa? Karena dewa-dewa sempat juga memperdebatkan apa itu berkah. Ya kan ada 3 kelompok ya, ada tiga pandangan waktu itu. Mendengar yang baik-baik itu berkah, melihat yang baik-baik itu berkah, ya, mencium yang baik-baik itu berkah, merasakan, mengecap yang baik-baik itu berkah. Akhirnya sampai ke alam dewa, dewa-dewa tanya kepada Dewa Saka, apa itu berkah utama? Dewa Saka bertanya, di mana Sang Buddha berada sekarang? Oh, Sang Buddha ada di alam manusia. Dewa Saka kemudian merendahkan dirinya. Kalau ada senter yang terang untuk penerangan, kenapa nyari kunang-kunang?
Ya, ini antara senter dengan kunang-kunang terangan mana? Ya, antara pelita, lampu dengan kunang-kunang kan pasti terangan lampu, ya. Jadi ibaratnya Dewa Saka itu seperti kunang-kunang, Sang Buddha itu seperti lampu yang bersinar terang. Hanya Dewa Saka memanggil salah satu dewa muda, diutus untuk pergi turun ke alam manusia bertanya tentang berkah. Jadi dewa yang datang kepada Sang Buddha bertanya tentang berkah itu dewa muda. Nah, dewa yang dipanggil ini menyiapkan diri untuk turun ke alam manusia. Jadi seperti kita kalau mau pergi kemana-mana pakaiannya itu menyesuaikan. Ya, jadi dewa-dewa juga kalau mau turun ke alam manusia pakaiannya menyesuaikan juga. Ya kalau Bapak Ibu mau kondangan kan pakaiannya pakaian pesta, nggak mungkin kan pakai pakaian olahraga. Ya, kalau mau pergi ke mall ya pakaiannya pakaian santai, ya kan? Nggak mungkin pakai jas, pakai safari pergi ke mall. Jadi menyesuaikan juga. Nah, dewa itu berdiri di satu sisi dan bertanya tentang berkah. Jadi kenapa dewa itu pengen cepat-cepat pergi? Karena alam manusia bagi dewa Tawatingsa ke atas itu bau. Ya kalau Catur Maharajika kan ada di sekitar kita. Ya, ada di sekitar kita, ada di sekitar alam manusia. Tapi kalau sudah Tawatingsa kan sudah melebihi Catur Maharajika. Jadi yang diutus ini dewa dari Catur Maharajika. Ya, diumpamakan di dalam Paramata Jutika itu seperti ini. Kenapa alam manusia ini bau? Seperti kita tinggal di masyarakat, di lingkungan, banyak orang, ada kerja bakti, mingguan ataupun bulanan. Ya, kita ikut kerja bakti tersebut. Nah, waktu itu kita mendapat tugas untuk membersihkan selokan, untuk membersihkan got yang sehari-hari limbah rumah tangga masuk ke situ. Ya, nah tentu ketika kita turun ke got tersebut, ya gotnya pasti banyak lumpurnya, endapan lumpur pasti banyak. Kita angkat dengan sekop, kita angkat dengan cangkul, ya pasti tangan kita, badan kita pasti kena lumpur yang bau tersebut. Nah pasti setelah selesai kita melakukan itu, ya kita pasti cepat-cepat membersihkan badan, membersihkan tubuh ini. Ya pasti sabunannya juga nggak cukup sekali ya. Kenapa? Karena untuk menghilangkan bau lumpur, ya pakai sabun anti kuman, biar kumannya tidak menempel di badan kita. Kemudian pakai sabun pelembut kulit, ya ganti lagi pakai sabun pemutih kulit. Mungkin kalau perlu Baiklin juga dipakai itu, ya biar kulitnya putih cemerlang lagi, nggak bau lumpur. Setelah itu kita lakukan, setelah kita bersih, suruh turun lagi, mau nggak? Ya, pasti kita akan menolak, ya. Jadi seperti itulah perumpamaannya bagi dewa-dewa di alam surga yang lebih tinggi, alam manusia ini bau. Makanya kalau mereka turun ke alam manusia, urusan mereka selesai, mereka pasti pengen cepat-cepat pergi. Ya, ini alasan pertama kenapa dewanya itu berdiri. Alasan kedua, seperti tadi sudah disebutkan, di dalam Paramata Jutika Bante Buddhaghosa menguraikan bahwa dewa itu nggak punya rasa lelah, nggak punya rasa capek. Jadi dia berjalan sejauh apapun dia tidak akan kecapean. Dia berbaring selama apapun dia juga nggak akan kecapean. Ya, dia berdiri selama apapun nggak akan kecapean. Dia duduk selama apapun juga nggak akan kesemutan, nggak akan kecapean. Jadi ini alasannya kenapa dewa itu berdiri tidak duduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 3 kelebihan surgawi dibandingkan kehidupan kita di alam manusia. Jadi secara usia kehidupan mereka lebih panjang, kemudian mudah mendapat apa yang diinginkan, dan tidak punya rasa lelah, tidak punya rasa capek. Nah, Bapak Ibu sekalian, disebutkan juga bahwa dewa itu ada 3 jenis. Dewa itu ada 3 macam. Ya, ada yang disebut dengan, yang pertama adalah dengan samati dewa. Dewa yang muncul karena kesepakatan. Ya, dewa yang muncul karena kesepakatan. Jadi seperti apa contohnya? Nah, kita di kampus, ada yang kita pilih jadi kelas manajer. Ya, ada yang kita pilih jadi ketua kelas. Nah, kita sepakat kan? Nggak mungkin kita jadi oposisi, ya kan?
kita pasti sepakat. Oh, si ini, misalkan siapa di sini yang saya kenalin, si Tion misalkan, kita pilih jadi ketua kelas. Nah, kan kita sepakat kan. Nah, si Tion ini bisa masuk dalam kategori samati dewa, dewa yang muncul karena kesepakatan. Nah, kemudian kita di lingkungan masyarakat, ya ada yang kita pilih jadi ketua RT. Nah, ketua RT itu masuk ke dalam kategori samati dewa, dewa yang muncul karena kesepakatan. Ya, kemudian kemarin tanggal 9 kan baru-baru di beberapa daerah ada yang pilkada, pemilihan bupati, wali kota ataupun gubernur. Nah, ada yang terpilih. Nah, itu kan karena kesepakatan bersama. Ya, jadi si ini kita pilih yuk jadi bupati, si ini kita pilih jadi gubernur. Sampai presiden pun sebenarnya masuk ke dalam kategori samati dewa, dewa yang muncul karena kesepakatan. Nah, makanya kalau kita menjadi samati dewa, ya dalam bahasa umum kita harus amanah, ya. Jadi dalam bahasa Dhamma ya kita harus berpedoman pada 10, ya, 10 cara kepemimpinan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya dasar Raja Dhamma itu, ya pedoman kita itu. Ya, jadi sebagai umat Buddha kalau kita terpilih menjadi samati dewa, jangan lupa jalani, laksanakan kepemimpinan itu dengan dasar Raja Dhamma. Baik itu kepemimpinan di masyarakat maupun kepemimpinan di organisasi kampus ataupun nanti mungkin di tempat-tempat yang lain. Tetap pedomannya adalah dasar Raja Dhamma. Ya, jadi ini jenis dewa yang pertama. Yang kedua adalah Opapatika dewa. Bapak Ibu sekalian, dewa yang jenis kedua ini seperti yang selama ini ada dalam pikiran kita, yang hidup di alam surga, yang hidup di alam bahagia. Ya, jadi itu Opapatika dewa yang muncul karena kelahiran. Ya, misalkan kita meninggal dunia karena kebajikan kita besar, ya kita lahir kembali menjadi dewa, menjadi dewi di alam surga. Nah, kita ini masuk ke dalam kategori Opapatika dewa. Nah, di zaman Sang Buddha saya mengambil satu contoh dari Digha Nikaya, Janawasabha Sutta. Ya, di dalam Digha Nikaya kan ada Janawasabha Sutta itu. Ya, Yaka Janawasabha yang kehidupan sebelumnya adalah sebagai Raja Bimbisara. Ya, sebagai Raja Bimbisara, Yaka Janawasabha kehidupan sebelumnya. Yaka Janawasabha, ya Raja Bimbisara setelah meninggal itu masuk ke dalam kelompok Yaka. Yaka yang baik, bukan Yaka yang tidak baik. Karena di dalam Atanatya Sutta, ya Raja Yaka Wesawana sebagai juru bicara. Ya, jadi di alam surga juga ada dewa yang terpilih menjadi juru bicara. Ya, menjadi jubir Dewa Catu Maharajika. Di dalam Atanatya Parita, Atanatya Sutta, di Digha Nikaya juga, Raja Wesawana ini memberi laporan kepada Sang Buddha bahwa Yaka itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang senang melatih sila, ada juga yang tidak senang melatih sila. Ada yang berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, ada juga yang tidak berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Raja Bimbisara ini setelah meninggal masuk ke dalam kelompok Yaka yang baik. Ya, kalau Yaka yang tidak baik kan kita bisa baca di Sutta Nipata. Ada Alawaka Sutta itu, ya sebagai contoh Alawaka Sutta, ya Yaka Alawaka, kisah tentang Yaka Alawaka, Yaka pemakan manusia, ya yang akhirnya disadarkan oleh Sang Buddha dan mampu mengalami transformasi batin dari Yaka yang tidak baik menjadi Yaka yang baik, bahkan mencapai Sotapanna. Nah, kemudian di dalam Sutta Nipata juga, di dalam Sutta Nipata juga kan ada Hemawata Sutta, itu juga cerita tentang Yaka, Hemawata dan Satagira. Nah, kemudian di dalam Udana ada cerita juga Yaka yang tidak baik. Itu 2 Yaka itu terbang, ya, Yaka itu bisa terbang. Nah, saat itu malam purnama, Bante Sariputta dan Moggallana ada di mulut sebuah gua. Ya, ada di mulut sebuah gua. 2 Yaka ini melihat, ya, karena mereka di udara, mereka terbang, itu apa ya yang mantul-mantul menyilaukan mata kita. Ya, Bante Sariputta Moggallana baru cukur,
Jadi kepalanya itu kena sinar bulan purnama. Jadi mantul-mantul begitu. Ya. Satu Yaka yang terbang ini nakal, usil. Dia mengatakan kepada Yaka yang satu lagi, saya mau pukul satu dari dua kepala itu. Yang satu mencegah, jangan dipukul. Kepala itu adalah kepala arahat. Ini maaf mulai gelap ya, saya soalnya ada di kebun. Mungkin kalau orang di Jawa Tengah tahu, saya ini lagi duduk di kandang kebo. Di kandang kebo yang dibikin dijadiin gazebo, ya. Jadi bekas kandang kebo dijadiin gazebo. Jadi mulai gelap. Jadi kalau nggak bawa lampu juga, cuma ada lampu penerangan di atas saja. Jadi masih di lapangan. Nah, dalam perjalanan dari Jogja mau ke Kopeng. Kalau saya masuk Kopeng kan sinyalnya nggak ada juga. Jadi mendingan saya singgah di sanggarnya Mas Adit, sanggar Paramita. Ya, ini mantunya Pak Nyoman. Pak Nyoman itu yang bikin gapura di Wihara Mendut. Jadi singgah di sini. Jadi saya minta izin tadi, makanya saya telat masuk karena minta izin dulu sama yang punya tempat. Ya, jadi Yaka ini terbang. Ya, melihat dua kepala pengen mukul. Jangan, yang satu mencegah. Tapi yang namanya orang nakal itu kan susah dibilangin. Susah dikasih tahu. Ya, susah diberi nasihat. Tetap dia pukul ya kepala itu. Satu dari dua kepala tersebut, ya, pak, keras sekali. Nah, setelah dia mukul panas, dia langsung jatuh kembali, meninggal lahir kembali di alam neraka Awici. Nah, saat itu kan Bante Moggallana punya mata dewa. Bante Moggallana melihat, waduh, hebat sekali Bante Sariputta ini. Loh, kenapa Bante Moggallana? Tadi itu saya melihat ada sesosok Yaka memukul kepala Bante Sariputta. Pukulannya itu keras, bahkan bisa menghancurkan sebuah gunung. Oh, pantas barusan kepala saya rada keleyeng-keleyeng. Ini cerita tentang Yaka yang tidak baik. Nah, Yaka Janawasaba ini masuk ke dalam kategori Yaka yang baik. Ya, dia sekali lagi Bapak Ibu sekalian adalah kelahiran kembali dari Raja Bimbisara. Ya, jadi meskipun Raja Bimbisara itu meninggal dengan tragis ya, dibunuh oleh Ajata I lewat tukang cukurnya, tapi karena dia seorang Sotapana, dia lahir kembali di alam yang baik, di alam yang bahagia, menjadi dewa di Jatuh Maharajika. Ya, di dalam Janawasaba Sutta dikisahkan bahwa Yaka Janawasaba ini mendapat tugas dari Raja Wesawana untuk pergi mengunjungi Raja Jatuh Maharajika yang lain. Nah, ketika dia terbang melintasi satu tempat, dia tidak bisa melintas di tempat tersebut. Dan begitu dia melihat ke bawah, ternyata di bawah itu ada Sang Buddha sedang meditasi. Nah, ketika itu dia turun mendekati Sang Buddha sambil teriak, "Bante saya Janawasaba, Bante saya Janawasaba, Bante saya Bimbisara, Bante saya Bimbisara." Ya, jadi Yaka Janawasaba ini menghadap Sang Buddha akhirnya. Untuk apa dia menghadap? Dia mau memberi testimoni, dia mau memberi kesaksian. Ya, ada 3 kesaksian yang dia sampaikan kepada Sang Buddha. Apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kesaksian pertama dari Yaka Janawasaba kepada Sang Buddha adalah dia mengatakan bahwa saat ini populasi dewa di alam surga meningkat pesat. Dan populasi asura itu menurun drastis. Jadi setelah munculnya Sang Buddha, populasi dewa di alam surga itu meningkat pesat. Populasi asura menurun drastis. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata di alam surga juga ada Biro Pusat Statistik, tukang sensus. Ya, jadi ini kesaksian yang pertama, testimoni yang pertama dari Yaka Janawasaba. Populasi dewa di alam surga meningkat pesat, populasi asura menurun drastis. Yang kedua, kesaksian yang kedua atau testimoni yang kedua adalah bahwa dewa-dewi yang muncul setelah Sang Buddha, setelah ada Sang Buddha, itu lebih agung, lebih cemerlang dibanding dewa-dewi sebelumnya. Ya, kenapa bisa demikian? Karena dewa-dewi yang muncul sebelum ada Sang Buddha itu
mereka bisa lahir kembali di alam surga semata-mata karena perbuatan baik saja. Ya misalkan dari berdana, dari melatih sila, meninggal lahir kembali di alam surga. Sedangkan dewa-dewi yang muncul setelah ada Sang Buddha, tidak hanya dari perbuatan baik, tapi mereka sudah mencapai tingkat kesucian. Nah makanya dalam hal ini, kenapa dewa-dewi yang muncul setelah ada Sang Buddha lebih agung, lebih cemerlang dibanding dewa-dewi sebelumnya? Ya, jadi lebih cemerlang kenapa? Karena memang dewa-dewi tersebut sudah mencapai tingkat kesucian. Ya, ini kesaksian yang kedua, testimoni yang kedua. Yang ketiga, Yaka Janawasaba ini menyatakan bahwa saat ini dia sedang berjuang untuk mencapai tingkat kesucian kedua. Ya, untuk mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Ya kan sudah Sotapanna ketika masih menjadi Raja Bimbisara, lahir kembali menjadi Dewa Jatuh Maharajika dalam kelompok Yaka, dia sedang berjuang untuk mencapai tingkat kesucian kedua menjadi seorang Sakadagami. Inilah 3 kesaksian yang diucapkan oleh Yaka Janawasaba yang kehidupannya sebelumnya adalah Raja Bimbisara. Ini bisa kita temukan di dalam Janawasaba Sutta yang ada pada kitab suci Tiga Nikaya. Ini sebagai contoh jenis dewa yang kedua, Opapatika Dewa. Ya kalau kita membaca sutta-sutta yang lain ya tentu lebih banyak, enggak selesai-selesai nanti. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu dewa jenis ketiga adalah Wisudi Dewa. Dewa yang muncul karena kesucian. Jadi sebenarnya arahat, ya baik itu arahat Paceka Buddha, arahat Sawaka Buddha, arahat sama Sang Buddha itu bisa juga disebut sebagai dewa, tapi dalam arti kata Wisudi Dewa, ya dewa yang sudah mencapai kesucian. Nah, inilah 3 jenis dewa yang bisa kita temukan yang ada di dalam agama Buddha. Jadi ada Samati Dewa, ada Opapatika Dewa, dan ada Wisudi Dewa. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin menceritakan sebuah cerita dari Wimanawati. Ya, kisah tentang temannya Wisaka. Ya, Wisaka itu ya sebagaimana kita ketahui adalah upasika penyokong utama Sang Buddha dan Sangga. Kalau Anathapindika memberi persembahan Wihara Jetavana, Wisaka memberi persembahan Kubarama. Nah, jadi di sini kita mengetahui bagaimana cara Wisaka mencari dana untuk membangun Wihara Pubarama. Ya, dikisahkan dia punya teman-teman sebaya. Ya, teman-teman sebaya. Nah, teman-teman sebayanya ini satu kesempatan mengajak dia untuk datang ke sebuah pesta. Karena diundang datang ke sebuah pesta, maka Wisaka pun menggunakan pakaian yang sesuai untuk pergi ke tempat pesta. Tidak lupa dia pun menggunakan perhiasan yang dia miliki. Perhiasan yang sangat mahal yang disebut dengan istilah Mahalada Pasadana. Di dalam sutta disebutkan perhiasan itu dalam bahasa dalam bahasa Pali tadi sudah disebutkan Mahalada Pasadana diterjemahkan sebagai perhiasan perambat besar. Ya saya membayangkan bahwa perhiasan itu seperti berenceng begitu. Ya kalau kita melihat di pakaian raja-raja zaman dulu, bangsawan zaman dulu kan perhiasannya itu kelat dadanya itu kan berenceng-renceng itu ya. Jadi banyak sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Jawa Timur, mungkin sudah pernah melihat di Museum Putantular itu ada perhiasan peninggalan Raja Kertajaya. Perhiasan ini, hiasan dada itu beratnya 1.250 gram. 1.250 gram itu terbuat dari emas. Ya, terbuat dari emas. Ya, terbuat dari emas. Kemudian ada hiasannya Garuda. Ditambah ada batu-batu permatanya. Jadi ada blue sapphire, ada merah delima. Nah, itu nggak tahu kalau ditaksir harganya sekarang kan kita sulit menaksirnya. Jadi itu sebagai perbandingan saja, sebagai contoh. Nah,
Wisaka ini pakai perhiasan itu, Mahalada Pasadana, perhiasan renceng-berenceng itu. Ya, dia pergi berangkat ke tempat pesta yang dimaksud. Tapi dalam perjalanan dia berubah pikiran. Ya, dalam perjalanan dia berubah pikiran. Kalau saya pergi ke tempat pesta, nafsu yang belum muncul akan muncul, nafsu yang sudah ada akan meningkat. Ya kan begitu ya. Kalau kita pergi ke tempat pesta kan ngelihat apa-apa pasti yang nggak kepengen jadi kepengen. Ya yang sudah pengen ya jadi tambah pengen. Ya. Akhirnya Wisaka memutuskan, wah kalau demikian ya lebih baik saya pergi ke wihara saja. Akhirnya dia muter kendaraannya, putar balik. Ya kendaraan di situ jangan dibayangkan pakai mobil, pakai kereta kencana tentunya, karena Wisaka kan orang mampu. Dari kecil kan memang dia sangat kaya raya. Kakeknya aja kan Mendaka, seorang hartawan juga. Nah, dia putar balik berangkat ke wihara. Lebih baik aku mendengarkan khotbah Dhamma dari Sang Buddha. Ini perlu ditiru Bapak Ibu sekalian oleh kita sebagai umat Buddha. Kalau ada orang yang ngajak ke bioskop, mendingan ke wihara aja ya. Kalau ada orang ngajak pergi ke mall, mendingan ke wihara aja. Jadi kalau ke mall kan apa yang belum dipengen, ngelihat malah jadi pengen. Yang sudah pengen malah tambah pengen. Belum tentu di dompet kita ada buat membelinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi Wisaka akhirnya ke arah wihara. Nah, sampai di wihara ya kendaraannya diparkir di tempat parkiran wihara Jetawana. Kemudian dia melepas perhiasannya itu. Ya, dia bungkus dengan selendangnya, lalu dia serahkan kepada salah satu pelayannya. Simpenin dulu, saya mau menghadap Sang Buddha. Tidak layak seandainya saya menghadap Sang Buddha dengan perhiasan seperti ini. Lalu dia pergi menghadap Sang Buddha, mendengarkan khotbah Dhamma. Nah, pelayannya ini meletakkan perhiasan tersebut di sebuah pendopo. Lalu dia pun berkeliling di wihara. Usai mendengarkan khotbah Dhamma, Bapak Ibu sekalian, Wisaka kembali, ayo kita pulang. Naik kendaraannya lagi. Nah, dalam perjalanannya pulang, dia meminta perhiasan yang tadi dia dititipkan kepada pelayannya. Tapi pelayannya itu lupa. Aduh, saya lupa Tuan Putri. Wisaka kemudian mengatakan, ya kalau begitu kamu kembali ke wihara, cari tahu, adakah biku yang menyimpan perhiasanku? Bila mana perhiasan itu sudah disimpan oleh Bante Ananda, jangan kamu ambil. Aku punya niat baik untuk perhiasan itu. Begitu pelayan ini kembali ke wihara, nanya-nanya sama biku-biku, sama ya yang ada di wihara, lihat nggak perhiasannya? Oh sudah disimpan Bante Ananda. Hanya dia kembali lagi kepada Wisaka. Tuan Putri, perhiasannya sudah disimpan Bante Ananda. Kalau begitu ayo kita pergi lagi menghadap Sang Buddha. Ya, lalu Wisaka pun pergi lagi menghadap Sang Buddha. Dia menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu dia kemudian mengatakan, Bante, kalau saya lihat saat ini wihara Jetawana kan sudah overload. Ya biku-biku semakin banyak, putingnya sudah tidak lagi mencukupi. Nah inilah apa kehidupan di zaman Sang Buddha. Bikunya banyak, kutinya kurang. Nah kalau di zaman sekarang kan kutinya banyak, bikunya yang sedikit. Ya. Alumni-alumni Nalanda ini harus ditunggu. Ya, nah, jadi itu ya dengan dasar itu akhirnya Bante saya punya niat baik dengan perhiasan yang tertinggal ini. Gimana kalau seandainya perhiasan ini saya lelang saja, nanti dananya digunakan untuk pembangunan wihara baru. Ya Sang Buddha menyetujui. Akhirnya beberapa hari kemudian Wisaka mengumumkan pelelangan perhiasannya, Mahalada Pasadana. Ya diumumkan, wah. Tapi karena perhiasan itu sangat mahal, ya di dalam Vimanawatu disebutkan 90 juta kali 10 juta, berapa tuh? Nanti hitungnya nanti aja. Jadi kurang lebih nominalnya seperti itu. Kalau di dalam Vimanawatu disebutkan 90 juta kali 10 juta. Jadi karena sangat mahal tidak ada yang membeli, tidak ada yang berani. Hanya pembelinya muncul. Siapa pembelinya? Wisaka sendiri. Hanya dia menggunakan dana itu untuk membangun wihara Puba Arama. Bante Moggallana ditugaskan oleh Sang Buddha untuk menjadi mandor pembangunan.
Nah, karena dananya mencukupi, karena dananya ada, tersedia, pembangunan wihara itu selesai dalam kurun waktu 9 bulan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika wihara itu sudah selesai, Wisaka mengucapkan tekad. Ya, tekad, mengucapkan aspirasi. Semoga mereka-mereka yang menjadi sanak keluargaku yang sudah meninggal ikut bahagia dengan pembangunan wihara yang kulakukan. Ya, kemudian dia mengucapkan tekad lagi. Semoga orang-orang yang ada di sekitarku yang mengetahui pembangunan wihara ini juga ikut bahagia dengan kebajikan yang kulakukan. Nah, saat itu ada temannya Wisaka, ya pelayannya Wisaka ini mendengar. Wah, dia ikut senang. Kak Wisaka mengucapkan aspirasi seperti itu. Ya. Nah, tidak lama kemudian, ya pelayannya atau temannya Wisaka yang ikut bahagia karena mendengar Wisaka sudah membangun wihara dan mempersembahkannya kepada Sang Buddha dan Sangha. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Ini yang kadang-kadang suka jadi pertanyaan, ya kenapa sih orang baik cepat matinya? ya baik di kehidupan ini, di kehidupan lalu kan nggak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya siapa tahu di kehidupan lalu dia suka membunuh, menganiaya makhluk hidup, sebagai akibatnya di kehidupan sekarang bisa memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia tapi umurnya pendek. Nah, karena dia ikut bahagia, ikut mudita cita dengan kebajikan yang dilakukan oleh Wisaka yang sudah membangun wihara ini, seketika itu juga dia terlahir kembali di alam surga. Dan dia memiliki wimana, istana surga, ya, dengan panjang 16 yojana. Ya, jadi panjang istana surganya itu 16 yojana. Lebar istana surganya juga 16 yojana. Tinggi istana surganya juga 16 yojana. Jadi volumenya itu 16 yojana. Ya, tingginya 16 yojana kali lebarnya 16 yojana kali panjangnya juga 16 yojana. Berapa tuh? Hitungnya nanti aja lah. Jadi ini sebagai apa? Sebagai kebajikan yang sederhana, ya. Jadi ikut bahagia melihat orang lain bahagia. Nah, makanya mudita cita ini harus kita biasakan Bapak Ibu sekalian saat kita hidup sebagai manusia. Ya, jadi kalau kita lihat orang lain bahagia, orang lain berhasil, orang lain sukses, kita harus ikut senang, bukan malah kita ikut nyinyir. Kan kebanyakan orang sekarang kan begitu, ya. Orang lain sukses, orang lain senang, orang lain bahagia, kita malah cemberut, nyinyir. Ya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena kalau sekarang kita ikut bahagia dengan kebajikan orang lain, bila mana nanti kita setelah meninggal lahir kembali menjadi makhluk peta, ya kan kadang-kadang kita membaca, mengetahui ada juga peta yang berkali-kali itu diberi pelimpahan jasa nggak nyambung-nyambung, nggak konek-konek. Ya bisa jadi kenapa? Karena di kehidupannya sebagai manusia nggak punya mudita cita, yang ada malah iri hati, dengki. Ya, sebagai akibatnya apa? Berkali-kali dibeli pelimpahan jasa, nggak nyambung-nyambung, nggak dapet-dapet. Nah, makanya sekarang mumpung kita jadi manusia, ya harus sering-sering bermudita cita atas kebahagiaan orang lain. Jadi kalaupun nanti kebajikan kita tidak mencukupi kita lahir kembali di alam bahagia atau tidak mencukupi kita lahir kembali di alam manusia, kita jatuh ke alam peta karena kita sering-sering mudita cita ketika kita menjadi manusia, sekali keluarga kita, sahabat kita memberi pelimpahan jasa, langsung kita bisa mendapatkannya. Ya, jadi ya seperti kartu provider lah, ya. Kalau pakai beberapa kita kartu tertentu kan tulalit. Nah, susah nyambungnya, ya. Nah, ini kita pakai yang bagus, sekali pencet langsung nyambung. Nah, jadi inilah buah dari kebajikan, ya kan, nyata sekali sungguhnya bisa kita rasakan. Ya, makanya dalam hal ini cobalah kita selalu bahagia melihat orang lain bahagia. Ya, pelimpahan jasa memiliki 3 syarat yang dilakukan oleh kita sebagai keluarga yang hidup. 1, adanya kebajikan yang kita lakukan. 2, adanya kebajikan yang kita limpahkan. Jadi kita mengajak keluarga kita yang sudah meninggal bahagia dengan kebajikan yang kita buat. Kalau memang kita masih ingat namanya, ya bisa disebutkan namanya. Tapi umumnya kita mengingat leluhur kita tuh paling 2 generasi ke atas, ya. Generasi ke-3, ke-4, ke-5 ke atas kan kita sudah tidak lagi mengenali. Ya kan? Paling kita ingat bapak kita sama ibu kita, kakek kita sama nenek kita. Setelah itu bapaknya kakek siapa? Bapaknya nenek siapa? Kita sudah tidak kenali lagi, ya.
Ya, jadi boleh kalau kita masih kenali kita sebutkan namanya. Kalau sudah kita tidak kenali ya secara menyeluruh saja sanak keluarga leluhur yang sudah meninggal. Ya, semua yang punya hubungan karma dengan saya, semua yang punya ikatan karma dengan saya, semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia dengan kebajikan ini. Ini yang kedua. Ya, jadi ada pikiran yang ditujukan buat keluarga yang sudah meninggal, mengajak mereka. Lalu jangan lupa kalimat ajakannya. Ya, jangan lupa kalimat ajakannya. Jadi jangan cuma dikasih tahu aja tapi nggak diajak-ajak. Ya, diajak dengan bagaimana? Idang wonya tinang hotu sukita untuk nyatayo. Semoga jasa ini melimpah pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan limpahan jasa. Ada perbuatan baik dulu yang kita lakukan, ada ajakan memberitahu, ya, dengan pikiran kepada sanak keluarga kita yang sudah meninggal, lalu ada ajakannya. Ya, jadi kata kuncinya itu idang wonya tinang hutu sukita huntunya tayo. Jadi ketika ada penuangan air, ya, yang dapat jatah penuangan air ya idang wonya tinang hutu sukita huntunya tayo, idang wonya tinang hutu sukita huntunya tayo. Sampai bawah itu juga tetap Bapak Ibu merenung idang wonya tinang hutu sukita huntunya tayo. Jangan ketika sudah bawa tuh ikut-ikut bantengnya baca bawa tuh, minta di blessing malah balik ke blessing. Ya, tetap meskipun sudah bawa tuh ya beranjali pikirannya tetap idang wonya tinang hotu sampai nanti selesai ya bawa tuhnya. Ya, jadi jangan nanti begitu sudah bawa tuh, bantengnya sudah baca bawa tuh, saya hafal baca bawa tuh sabang malah ikut-ikutan. Nah, katanya minta di blessing, malah balik ke blessing bantenya. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, tiga syarat ketika kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, jadi sekali lagi ada perbuatan baik yang kita lakukan, ada pemberitahuan buat keluarga yang sudah meninggal, dan ada ajakan buat mereka. Semoga orang ini menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan, dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata, bon sukata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.